pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum anak-anak semuanya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Pak. Iya, silakan duduk anak-anak. Anak-anak, hari ini kita di pagi hari ini akan belajar mengenai organ dan alat gerak manusia serta hewan. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Nah, Jasmine selaku ketua kelas, silakan memimpin. Nah, Siap, Pak. Bersiap. Membaca doa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Ya, anak-anak, dalam keadaan seperti ini, di pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai masuk ke pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Siap, Pak. Yang namanya dipanggil, dijawab ya anak-anak. Iya. Nur Purwati Handayani, Hadir. Nur Syifa Mutia, Hadir. Rizky Amalia, Saya, Pak, hadir. ya, hadir. Jasmine, Hadir, Pak. Nurul Kamalia. Sakit, Pak. Dia tadi bilang saya mamanya. Ada teman kamu yang tidak hadir atau sakit. Nah, itulah fungsinya dari menjaga kesehatan ya anak-anak. Jadi, Bapak harap anak-anak semuanya yang ada di sini menjaga kesehatannya ya. Baik, Pak. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang organ dan alat gerak manusia serta hewan. Nah, di sini ada yang tahu tidak pengertian organ dan alat gerak itu apa? Aku. Iya, Organ. Salsa. Organ adalah suatu bagian dari tubuh, Pak. Benar. Kalau yang ada yang tahu tentang pengertian alat gerak, Aku, Pak. iya Jasmine, silakan. Alat gerak itu yang membantu makhluk hidup untuk bergerak. Betul sekali. Nah, jadi organ dan alat gerak itu adalah hal yang sangat penting anak-anak pada manusia dan hewan, karena di dalam organ pasti ada alat geraknya, yang dimana keduanya saling berhubungan gitu ya anak-anak. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh tentang organ dan alat gerak manusia serta hewan. Baik anak-anak, sebelum Bapak mulai ke pelajaran selanjutnya, Bapak ada tebak-tebakan nih untuk anak-anak semuanya. Nah, yang bisa menjawab atau yang ada yang tahu boleh menjawab ya. Yeay. Jadi tebak-tebakannya nanti Bapak akan memperagakan atau meniru suara hewan. Nanti anak-anak tebak ya. Iya, Pak. Baik, yang pertama itu suara hewan. Suara hewannya seperti ini. Mu. Ada yang tahu? Aku. Iya, Salsa. Sapi bukan, Pak? Betul, sapi. Yeay. Kemudian yang kedua itu ada suara hewan. Aku. Iya, Jasmine. Kucing, Pak. Betul, tepat sekali jawabannya. Yang ketiga, suara hewan seperti ini anak-anak. Embe, embe. Aku. Iya, Salsa duluan. Kambing bukan, Pak? Betul sekali, kambing. Salsa pinter. Bas. Anak-anak Bapak pinter-pinter ya. Nah, yang keempat ada suara hewan seperti ini. Kukuruyuk. Ada yang tahu? Aku, Pak. Iya, Jasmine. Unta.
Kurang tepat. Aku. Iya, Salsa. Ayam. Ya betul, jawabannya ayam guys. Nah, kan kita udah main tebak-tebakan nih anak-anak. Jadi anak-anak sudah mengetahui bagaimana suara dari hewan-hewan tersebut. Nah, nanti kita akan mempelajari lebih jauh tentang organ dan alat gerak hewan dan manusia. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang organ dan alat gerak pada manusia nih, anak-anak. Ibu di sini mempunyai contoh gambar. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih alat gerak pada manusia itu apa? Aku. Apa, Kak Ade? Aku ada alat gerak kaki. Kaki. Di Falsa ada Aku apa? tahu itu tangan. Tangan. Oke, jadi kaki dan tangan itu termasuk dalam alat gerak pada manusia. Sebelumnya Ibu mau kasih tahu dulu pengertian alat gerak pada manusia itu adalah otot ya, teman-teman. Anak-anak. Tadi dulu. Gue tadi ngomong teman-teman. Oke anak-anak, sebelumnya Ibu mau menjelaskan dulu nih apa itu alat gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia itu adalah otot, anak-anak. Jadi semua ini bisa bergerak karena adanya otot. Anak yang tadi Ade dan Salsa jelaskan tentang tangan dan kaki, ini tuh mereka bergerak karena adanya otot. Karena otot itu membuat benda dapat bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak. Saat otot yang menempel pada tulang itu akan bergerak. Otot akan membuat tulang-tulang pada tangan dan kaki itu bergerak. Anak-anak, dan di dalam tubuh ini terdapat bagian-bagian tertentu yang bisa dikatakan alat gerak, yaitu contohnya tangan dan kaki seperti yang sudah Ade dan Salsa jelaskan. Nah, di sini Ibu akan lebih spesifikasikan kembali. Di dalam tangan itu terdapat lengan, lalu ada sikut, lalu ada pergelangan tangan, dan ada jari-jari. Apa aja tadi Ibu ngomong? Jari-jari, Pergelangan, sikut, dan lengan. Iya, betul. Nah, di sini tugas atau fungsi dari tangan itu adalah untuk memegang suatu benda. Contohnya di sini ada tangan yang memegang payung. Nah, lalu kita lanjut ke dalam alat gerak kaki. Di dalam kaki ada yang namanya paha. Lalu ada lutut, lalu ada betis, dan ini mata kaki, dan ini adalah jari-jari kaki. Ayo, tadi apa aja yang sudah Ibu jelaskan? Paha, betis, lutut, mata kaki, dan jari. Betul. Fungsi dari kaki itu apa sih, anak-anak? Berjalan, melompat, berlari. Benar, ayo kita pintar. Lalu di dalam organ manusia ini atau alat manusia ini terdapat mata, hidung, dan mulut. Tetapi mereka itu bergerak hanya berdiam diri saja, seperti mata bergerak dengan cara mengedip, Iya. mulut dengan cara berbicara, dan hidung dengan cara bernafas. Kalau kita menghirup udara lalu hembuskan, itu yang bergerak Bergerak. itu adalah di dalam hidungnya gitu, anak. Lalu itu ada fungsi dari telinga itu adalah mendengar. Di sini contohnya adalah mendengar Mendengar radio. musik, iya, atau radio. Lalu ada mata nih, anak-anak. Fungsi dari mata apa sih? Melihat burung. Iya, ini ada contohnya burung. Anak-anak melihat burung. Lalu ada mulut. Mulut itu terdapat bagian-bagian lagi, anak-anak, yaitu ada gigi, dan ada bibir, dan ada lidah. Ayo, ada apa aja tadi? Gigi, lidah, dan bibir. Tahu nggak sih fungsi gigi itu apa? Buat gigit. Ya, untuk menghancurkan
membantu mengoyakkan makanan itu ke dalam gigi supaya di tenggorokan halus, bisa dicerna oleh lambung, oleh usus, gitu anak-anak. Lalu di bagian kepala lagi ada yang namanya alis, anak-anak, dan ada kepalanya. Ini adalah bagian-bagian kepala dari ini. Oke. Nah, ibu punya suatu permainan nih anak-anak. Permainannya adalah, tadi kan ibu sudah menjelaskan ya apa aja nih yang ada di dalam tubuh manusia. Ini ada yang bisa nggak ya kalau ibu kasih pertanyaan, ini apa, ini apa, ini apa? Ini nanti akan ditempel. Ibu kasih contoh dulu ya anak-anak. Misalnya kepala. Kepala yang mana ya? Itu ibu yang ada rambutnya. Ini. Ini yang ada rambutnya. Pintar. Nah, ini tuh nanti kalian tempel di bagian gambarnya. Aduh, susah ya. Sama bu. Susah nih anak-anak. Sebentar ya. Ya ibu. Sudah di pause gak? 3. Ayo, ini apa? Kepala. Benar, kepala. Itu telinga. Ini yang bagian ini adalah Oh, kepala iya. yang memiliki Rambut. Betul, Salsa. Nah, ini ibu mempunyai nama yaitu head, bahasa Inggrisnya dari kepala. Kita tempel di sini anak-anak. Bisa tempel di sininya atau di sininya. Di sini aja ya supaya jelas. Di Baik, Ibu. Kepala. Nah, ada yang bisa meneruskan? Aku. Aku bu. Ayo, dari mana? Aku. Ini ada nama-namanya. Coba kalian ada yang bisa nggak? Aku. Coba pertama Ade dulu maju ke depan. Itu apa, Ade? Ini lutut. Lutut yang mana? Lutut yang ini. Benar. Aku tempel ya bu. Iya, di sampingnya. Wih, pinter Ade. Aku. Iya, Aku Salsa. sekarang. Boleh. Aku maju ya. Mau yang mana? Aku dapat yang kaki bu. Kaki yang mana? Yang ini. Benar. Sini tempel. Coba Salsa yang mana lagi yang Salsa tahu? Oke, aku tahu. Ini paha. Ya, copot ibu. Iya. Yang paha ibu. Paha yang Aku mana dapat ya? paha. Ya. Paha itu yang ini bu. Yang Iya. ini. Yang Iya, ini betul, paha. Salsa. Ayo Adek, ada yang tahu lagi nggak? Aku ini. Itu apa Adek? Ini betis. Betis yang mana ya? Betis yang mana ya? Ini. Betul. Aku tempel. Salsa ada yang tahu Aku, lagi? aku. Ini bu guru, aku dapat yang jari kaki. Jari kaki, kaki. itu yang ini bu guru. Betul. Kita tempel di sini. Aku satu lagi. Oke, yang terakhir. Aku pergelangan kaki yang ini. Iya, betul. Yeay. Oke, nah ini kan bagian bawahnya sudah lengkap ya. Nah, yang bagian atas ini ibu yang jelasin aja ya anak-anak. Ini tuh terdapat telinga. Lalu di sini terdapat tenggorokan, yaitu dari mulut berhubungan ke lambung, ke usus, lalu terakhir ke anus. Iya. Lalu terdapat ini namanya paru-paru. Paru-paru kita ada 2 ya anak-anak. Lalu ini ada lambung, di sini ada usus 12 jari yang meliuk-liuk. Lalu terakhir adalah anus. Anus tempat apa anak-anak? Membuang
manusia, organ dan alat gerak pada manusia. Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas teman saya sebelumnya. Dan di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal untuk kalian jawab. Dan di sini ada lembar jawaban yang kalian bisa isi ya. Di sini terdapat soal apa yang dimaksud dengan hewan vertebrata. Yang kedua, sebutkan 3 ciri-ciri hewan vertebrata. Yang ketiga, sebutkan klasifikasi hewan vertebrata. Yang keempat, sebutkan ciri-ciri hewan mamalia. Yang kelima, sebutkan ciri-ciri hewan Apes. Silakan dijawab ya. Baik, bagaimana teman-teman? Apakah sudah menyelesaikan tugas-tugasnya? Jikalau sudah, mari kita bahas bersama yuk teman-teman. Yang pertama, ada apa yang dimaksud dengan hewan vertebrata? Hewan vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, tulang yang beruas-ruas, dan berderet dari tulang punggung sampai ekor. Selanjutnya, kita akan membahas soal yang kedua ya. Yang soal kedua, sebutkan 3 ciri-ciri hewan vertebrata. Ciri-ciri hewan vertebrata yaitu memiliki tulang belakang. Yang kedua, memiliki tulang tengkorak dan otak yang relatif besar. Yang ketiga, memiliki bagian tubuh seperti kepala, leher, badan, dan ekor. Dan yang keempat, memiliki sistem pencernaan dari mulut sampai ke anus itu lurus. Selanjutnya, pada soal nomor 3, sebutkan klasifikasi hewan vertebrata. Klasifikasi hewan vertebrata dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama terdapat Pisces, yaitu hewannya ikan. Pisces itu dibagi menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang sejati. Yang tulang rawan itu terdapat hewan-hewan yang purba yang sudah hidup di ratusan tahun yang lalu. Yang tulang rawan terdapat ikan lele, ikan mas, dan belut. Nah, yang kedua itu terdapat amfibi, yaitu hewannya seperti katak dan ular. Dan yang ketiga terdapat hewannya buaya, iguana, kura-kura. Dan yang keempat yaitu apes. Apes itu terdapat dengan burung. Dan yang kelima yaitu hewan mamalia, yang artinya hewan yang menyusui seperti kanguru, kambing, sapi, dan kucing. Selanjutnya, pada soal yang keempat yaitu sebutkan ciri-ciri hewan mamalia. Ciri-ciri hewan mamalia yang pertama itu memiliki tubuh yang diliputi oleh rambut yang lepas secara periodik. Yang kedua memiliki tulang belakang. Yang ketiga memiliki tulang tengkorak. Dan yang keempat memiliki 4 anggota kakinya. Selanjutnya pada soal yang kelima yaitu sebutkan ciri-ciri hewan apes. Ciri-ciri hewan apes yang pertama, tubuh memiliki penutup yang bersifat isolasi. Yang kedua, rata-rata metabolismenya tinggi. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk terbang. Yang keempat, suaranya berkembang dengan baik. Dan yang kelima, menjaga anaknya secara khusus. Paham? Jika paham, kita sudahi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini sekarang Ibu ingin menjelaskan materi tentang organ dan alat gerak pada hewan. Baik Ibu. Makhluk hidup mempunyai ciri bergerak. Bergerak dapat diartikan berpindah dari tempat ke suatu tempat atau sebagian
dan seluruh tubuh. Dalam hewan memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Ada yang tahu nggak? Ada yang mungkin tahu? Enggak, Bu. Anang? Nggak tahu, Bu. Oke, jadi hewan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Yang kedua, hewan invertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan beberapa hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Ini contohnya apa, anak-anak? Singa. Singa, Bu. Singa bergerak menggunakan apa sih? Kaki. Iya, bener. Nah, ini ada apa, anak-anak? Ular, Bu. Iya, ular tuh bergeraknya menggunakan apa ya, Dek? Enggak tahu, Bu. Ular itu hewan melata atau dia itu bergerak menggunakan perutnya. Jadi dia bergerak menggunakan perut lah ya. Nah, yang ini anak tahu dong. Lumba-lumba, Bu. Iya, anak. Lumba-lumba itu alat geraknya apa sih? Ada yang tahu? Sirip, Bu. Iya, bener. Oh iya, buaya itu juga termasuk hewan melata, anak-anak, sama seperti ular. Dia menggunakan perutnya untuk berjalan dan kaki gitulah. Nah, ini Itu burung pelikan, Bu. alat geraknya apa ya? Organ dan alat geraknya ya. Kaki. Salah, dia kan punya ini, punya Oh, iya, sayap, sayap. jadi dia bisa terbang. Nah, yang terakhir apa tuh? Ayam goreng. Katak, Bu. Hewan alat geraknya apa ya, Nang? Menggunakan kaki. Iya, bukan? betul, karena dia melompat. Baik, pinter emang anak-anak ibu ini. Nah, sekarang kita nonton video singkat dulu ya. Yes. Perhatiin baik-baik ya, karena nanti ada sesi kelompok. Nanti ibu akan terakhirnya buat beberapa kelompok untuk ibu tanyain kita belajar hari ini tuh mengenai apa. Siap, Bu. Program belajar dari rumah di TVRI hari ini untuk kelas 4 sampai 6 SD membahas tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Ciri khas dari makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak punya arti yaitu berpindah tempat atau berubah posisi, baik sebagian maupun seluruh bagian tubuh. Hewan dan manusia bisa bergerak karena adanya alat gerak di tubuh. Alat gerak ini dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Tulang tidak bisa bergerak sendiri tanpa digerakkan oleh otot. Yuk kita cari tahu tentang organ gerak pada hewan dan manusia sambil belajar dari rumah. Contoh hewan vertebrata dan invertebrata dengan cara geraknya masing-masing. Udang adalah hewan invertebrata yang berjalan dengan kaki. Lalat adalah hewan invertebrata yang bergerak dengan sayap. Ubur-ubur adalah hewan invertebrata yang bergerak dengan tentakel. Lintah adalah hewan invertebrata yang bergerak dengan otot perut. Katak adalah hewan vertebrata yang melompat dengan kaki. Baik, sekarang ibu akan bagi kelompok. Di sini kan ada 30 anak, jadi 5 kelompok ya. Ya, Bu. Oke, coba tadi kan ibu udah menjelaskan beberapa hewan vertebrata, dan di video juga ada hewan invertebrata yang udah ibu jelasin. Coba kelompoknya Adek, kita tuh belajar apa aja sih? Kesimpulan pelajaran hari ini. Kita hari ini belajar tentang alat gerak pada hewan yang bertulang dan tidak bertulang. Yang bertulang itu namanya hewan apa ya? Apa ya? Apa Saya namanya? tahu, Bu. Apa, Nang? Yang menggunakan tulang belakang
belakang itu namanya hewan menggunakan alat gerak invertebrata. Dah, saya Bu. Iya, coba Ana. Jadi tuh hewan yang menggunakan alat gerak tulang belakang itu namanya vertebrata. Nah, tadi itu contohnya ada kucing, Iya. ada Katak. lalat, Iya benar, 3. terus ada katak. Iya, nah yang kedua. Nah, yang kedua itu hewan yang menggunakan otot, tidak mempunyai tulang belakang yang disebut yang disebut dengan invertebrata. nah apa aja sih? Nah, apa ya? Ibu kasih contoh ya. Itu ular, Oh iya, ular. Terus ada cacing, belut. belut. Terus apa lagi tuh? Gi? Udah belum? Iya Ibu, saya hewan yang invertebrata itu ada udang, Iya. lalat, Ubur-ubur. ya, Lalat ubur-ubur, Terus sama tadi ada singa. singa itu hewan vertebrata Ana, karena dia memiliki tulang belakang. Tuh. Kamu gak dengerin Iya. ya? Tapi nggak apa-apa. Yaudah, kita sudahi aja pelajaran mengenai organ dan alat gerak hewan ya. Nah, anak-anak, sekarang kan kita sudah mau pulang. Sebelum pulang, Ibu mau tanya dulu nih. Tadi kita kan belajar tentang apa aja organ dan Alat alat gerak pada hewan dan manusia. pintar semuanya. Nah, Ibu mau tanya dulu nih. Yang bisa jawab angkat tangan ya. Oke. Hewan yang invertebrata itu hewan apa aja sih? Iya, Jasmine boleh. Ada gurita, Iya. ada cumi-cumi, Iya. ada udang, Benar. ada ular. Pintar Jasmine. Tanangkala. Ya, Pak. Nah, kalau yang invertebrata itu hewannya apa aja sih? Vertebrata. Tadi kan inver. Oh, yang vertebrata apa aja sih? Aku Ibu. Ya, Anang. Ada kucing, Ya. ada singa, Betul. ada udang. Udang aku tadi. Emang iya? Tadi aku sebut udang. Tadi Yasmin udah Oh, udang. iya. Berarti ada sapi. Iya. Pokoknya vertebrata itu yang menggunakan tulang belakang Ibu. Nah, terus kalau alat gerak manusia itu apa aja sih? Aku Ibu. Ya boleh, Anang. Ada tangan Iya. sama kaki Ih, Ibu. pintar. Pintar kamu. Kak, aku keduluan kamu. Iya, jangan ribut ya. Ya, Ibu. Nah, terus tadi kan juga belajar organ manusia nih. Coba sebutin organ manusia itu apa aja sih? Ya, Jasmine. Tadi ada tenggorokan, Iya. ada usus, Benar. ada paru-paru, Iya. ada jantung, Iya. ada terakhir apa ya? Ayo, Anang bisa Pak. Anus. Oh iya, pintar. Pak Jasmine. Nah, terus alat gerak kaki itu kan ada beberapa ya, ada beberapa bagian. Ada yang tahu nggak sih bagian-bagian kaki itu ada apa aja? Yang lutut. Iya, Jasmine. Lutut satu. Betis. Iya, benar betis Anang. Ada lagi? Jari kaki. Iya, pinter Anang. Anak Tumit, pergelangan kaki, iya pinter. paha. Nah, pinter banget nih Jasmine nama Anang. Nah, Ibu
jari-jari tangan. Ih, pinter banget ya Anang ya. Nah, sekarang sebelum kita pulang, ibu ada nyanyian. Betul. Ayo, ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Ibu contohin dulu ya. Nanti kita nyanyi bareng-bareng, oke? Oke. Oke. Jadi nyanyiannya seperti ini. Tangan ke atas.